Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya teman-teman sekalian. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, kemarin banyak sih yang bertanya ya, ada keris sengkelat nggak mas? Karena keris sengkelat itu cukup sulit untuk didapatkan memang teman-teman. Dan hanya saya tuh dapat 1-2 itu langsung dimahar sama orang itu. Jadi memang original sengkelat itu cukup sulit ditemui dan cukup langka, juga menjadi kegemaran dari para kolektor keris sengkelat itu. Jadi ini adalah keris sengkelat, saya dapatnya kemarin dan baru kali ini saya bisa review. Kita melihat dari luar dulu ya. Dari luar dulu, kalau pada warangka bergaya style Solo atau ladrang Solo teman-teman, yaitu kayunya dari kayu timongo grade B ya, tingkat kedua lah. Lalu pada ini Pendok Surakarta, Cukitan. Di belakang ini ada lambang burung seperti ini. Saya kurang begitu paham. Secara keseluruhan dari pendoknya utuh sampai ke atas utuh, dan pada kayu timongonya, meskipun ini kayu STW setengah tua, dalam artian tidak terlalu kuno teman-teman. Kalau kuno kan ya katakanlah era-era 70-an, era 90-an. Kalau ini saya kira tahun 2000-an. Namun tetap kayu yang sudah tua, bukan kayu muda gitu, bukan. Namun kalau orang menyebut dalam istilah itu ya kayu STW, itu tidak kuno gitu, tidak terlalu kuno. Kalau yang kuno kan kayu-kayu kuno gitu penyebutannya. Pada dedernya ini adalah khas Surakarta juga ya. Begini bentuk jelasnya. Oke, mari kita buka teman-teman. Kira-kira seperti apa sih bentuknya. Ini teman-teman detail daripada ricikan. Saya akan sedikit menerangkan bagian atau ricikan daripada keris sengkelat ini. Ciri-ciri pada sengkelat yang pertama memiliki kembang kacang seperti ini. Ada dua jenis sengkelat. Ada yang memiliki janggut ya. Janggut itu ada ricikan atau ornamen-ornamen yang berlekuk di atas kembang kacang ini. Namun ada juga yang polos seperti ini teman-teman. Polos seperti ini ya. Lalu ada jalen. Ini adalah jalen pada keris. Ke Kita garis pijetan. mengetahui bahwa jalennya ini sopan ya, tidak tembus. Terus yang ketiga ada di sini lambe gajah. Di sini lambe gajah. Kalau lambe gajah itu ada dua, menandakan keris itu bukan dapur sengkelat, melainkan adalah keris parung sari. Jadi yang membedakan dari ricikan antara keris sengkelat dan keris parung sari hanya pada lambe gajah ini. Jadi kalau lambe gajah pada parung sari itu ada dua, kalau sengkelat ada satu. Lalu ada sogokan dan serawean. Lalu ada greneng seperti ini teman-teman. Itu syarat mutlak pada keris sengkelat. Kita melihat pada segi pamornya masuk pada waswutah. Waswutah, bagaimana pamor waswutah, makna dari filosofinya.
yaitu adalah seperti halnya beras yang tumpah ruah, menandakan pengharapan pada kemakmuran siapa pemiliknya. Itu pada filosofi pamornya. Dan juga kita membahas pada filosofi dari sangkelat ini. Mari kita pada sejarahnya terlebih dahulu teman-teman, bahwa keris sangkelat ini dibuat pada zaman Majapahit awalnya, ya. Awal pembuatan daripada keris sangkelat yang melegenda itu dibuat era Majapahit tahun 1466 Masehi, yaitu pada masa Prabu Kertabumi atau yang disebut Brawijaya kelima. Jadi keris ini pertama kali dibuat oleh Empu Supo Mandrangi. Empu Supo yang terkenal tersebut yang juga membuat keris Nogososro, keris Sabu Inten, Nogososro Sabu Inten, juga Nogososro Luk 13. Jadi kemudian empu-empu yang lain setelah era Majapahit mutrani atau menduplikat atau meniru gaya daripada keris sangkelat ini. Bahkan sampai era Mataram sampai hingga saat ini banyak yang mutrani atau menduplikat. Filosofi daripada keris sangkelat ini adalah singkatan dari sengkel atine atau sengkeleng atine yang diartikan dongkol hatinya teman-teman. Jadi keris sangkelat ini memang dibuat untuk mewakili kondisi atau suara hati rakyat pada zaman Majapahit dahulu, yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan para penguasa atau para kerajaan Majapahit pada waktu itu, yang lebih mengutamakan kepentingan para pemodal atau para saudagar, sehingga para penguasa itu yang dilambangkan dengan keris Sabu Inten. Jadi penguasa itu dilambangkan oleh keris Sabu Inten, dan keris sangkelat ini dilambangkan pada keris rakyat. Jadi sudah sejak zaman dahulu teman-teman, dunia perpolitikan yaitu antara oposisi dan koalisi itu sudah ada teman-teman. Itu betapa berjayanya para leluhur kita, para pendiri-pendiri bangsa ini, para pemuka-pemuka, serta para perwira-perwira tinggi di zaman Majapahit itu memang peradabannya sudah sangat-sangat besar dan peradabannya sudah sangat-sangat maju. Jadi cerita perperangan atau pertarungan antara keris sangkelat melawan keris Sabu Inten dan Nogososro merupakan gambaran sebuah kondisi masyarakat pada waktu itu. Keris Nogososro yang melambangkan penguasa, keris Sabu Inten melambangkan pengusaha dan kaum pemilik modal, dan hal itu membuat keris sangkelat yang mewakili suara masyarakat bawah menjadi peradang dan melakukan sebuah perlawanan. Keris sangkelat memang diciptakan dengan tuah kewibawaan yang sangat besar, dan untuk menandingi kekuatan keris Nogososro dan dengan Sabu Inten, sehingga secara wujud fisiknya keris sangkelat memang memiliki aura wibawa yang begitu besar teman-teman. Kesan pertama ketika menghunus keris sangkelat ini, saya rasa dari warangkanya adalah pancaran perbawa yang begitu besar. Maka tidak heran jika keris ini menjadi sangat populer di kalangan para penggemar Tosan Aji dan sangat dicari oleh para pemimpin, dan pejabat tinggi yang memiliki banyak bawahan sebagai sarana atau piyandel untuk menambah kewibawaan, karisma agar dihormati dan disegani oleh para bawahannya dan juga oleh orang-orang sekitarnya. Itu filosofinya. Dan mengenai tangguh atau era pembuatan daripada keris ini teman-teman, melihat dari tekstur besi serta rancang bangun,
maka keris ini termasuk keris dibuat pada era zaman Mataram. Wesi yang kehijau-hijauan menambahkan kesan bahwa keris ini begitu sangat wibawa. Kalau di katanya para penggemar Tesanaci itu adalah keris yang wesi selorok. Jadi ketika dipancarkan oleh sinar flash HP itu biasanya agak bersinar kehijau-hijauan, teman. Pada tampilan fisik, keris ini sangat tebal, jadi tidak tipis, teman-teman. Cukup tebal dan saya kira ini layak untuk dikoleksi. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga Anda berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.